Shalom saudaraku, kita semua tahu bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di Israel, tanah perjanjian maupun di dunia ini semuanya sedang menuju pada akhir dari dunia ini. Dan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya penantian akan kedatangan Tuhan itu adalah puncak dari pengharapan kita. Kita kan tidak mungkin, saudaraku, berharap untuk sesuatu yang sementara. Ya, kita sakit, ditolong, disembuhkan, puji Tuhan. Kita ada masalah keuangan, kemudian kita berdoa, Tuhan menolong, ya, mengatasi akan masalah keuangan. Haleluya. Tapi itu semua ada di kesementaraan, saudaraku. Nah, sebetulnya yang menjadi puncak dari pengharapan kita sebagai umat tebusan adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Dan Alkitab menjelaskan bahwa menjelang kedatangan Tuhan ada peristiwa-peristiwa yang seperti kita saat ini ikuti di dalam berita-berita. Nah, saudaraku, kita kali ini akan mempelajari mengenai kata misteri atau kata rahasia, ya, kalau diterjemahkan dalam Alkitab kita itu, Alkitab LAI itu rahasia, ya, yang ada di dalam perjanjian baru. Nah, kita akan lihat terlebih dahulu Wahyu pasal 10 ayatnya yang ke-7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, jadi malaikatnya ada 7, semuanya pegang sangkakala, jadi yang ke-7 itu yang terakhir, begitu ya saudara. Yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, sangkakala ke-7 yang terakhir, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Jadi Allah itu punya rahasia, ya, di situ rahasia, sesuatu yang hidden, sesuatu yang tersembunyi selama ini. Di situ kalau ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Nah, saudaraku, kata rahasia, ya, itu di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah musterion. Nah, musterion itu ya rahasia, secret, tetapi bisa juga dipakai kata misteri, ya. Jadi sesuatu yang masih tersembunyi, yang masih belum kita ketahui, nanti seperti apa misterinya itu, begitu. Dan nanti itu akan tergenapi ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup. Sangkakala dari malaikat yang ke-7 itu ditiup. Nah, saudaraku, menjadi perenungan kita, yaitu kalau kita ketemu dengan kata rahasia dalam Alkitab kita LAI, yang itu berasal dari kata musterion, kita mesti perhatikan, saudaraku. Kita teliti sebetulnya rahasia ini apakah termasuk rahasia yang akan tergenapi ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup, gitu ya. Nah, saya akan menyoroti 4 misteri, ya, 4 misteri yang tersimpan, masih disimpan oleh Tuhan, misteri itu, ya, mengenai akhir zaman, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai pengangkatan atau pengubahan tubuh. Nah, itu akan kita gali, saudaraku. Dan nanti kita akan kaitkan antara ayat yang menyebutkan misteri yang satu dengan misteri yang lain. Secara cepat saya akan daftarkan akan 4 misteri ini, ya, saudara bisa lihat, ya. Ini yang pertama, yaitu misteri pengubahan tubuh atau misteri pengangkatan yang tentunya tidak bisa dipisahkan dengan
kebangkitan orang mati. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misteri pernikahan. Ya, nanti kita akan kupas satu persatu. Di dalam Efesus 5 ayat 32, Rasul Paulus berkata, rahasia atau misteri ini besar, yaitu yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat, jemaat dengan Kristus. Ketika itu, Paulus sedang mengajar tentang bagaimana hubungan suami dan istri. Suami sebagai kepala, istri sebagai tubuh, bagaimana sikap mereka, dan itu dikatakan sebuah misteri yang besar. Misteri pernikahan. Ini nanti juga akan tergenapi pada waktu sangkakala yang terakhir itu. Kemudian yang ketiga, misteri kedurhakaan. Ya, nanti kita akan pelajari, ada di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4, bahwa sebelum kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia, ya sebelum kita diangkat dan kita menyatu dengan Dia, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang akan binasa. Kemudian yang keempat, misteri ketegaran Israel. Ya, kata ketegaran itu di dalam versi King James dikatakan kebutaan rohaninya orang-orang Israel. Kita kadang-kadang heran, saudara ya, kurangnya bukti bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias itu apa? Sudah gamblang ya, kalau saya boleh katakan, ayam putih terbang siang, bertali benang, bertambang tulang, gitu ya. Jadi udah sangat jelas sekali, sudah sangat terbuka. Tapi mereka tetap tidak percaya dan menolak Yesus Kristus. Karena apa? Karena ada selubung yang menutup akan mata hati mereka. Nah, itu di dalam Roma 11 ayat 25 dan 26 itu dikatakan oleh Rasul Paulus, itu adalah sebuah misteri. Kalau sudah misteri itu memang haknya Tuhan, misterinya Tuhan. Nah, misteri itu nanti akan tergenapi bahwa seluruh Israel nanti justru akan sadar dan bertobat bahwa Yesus yang disalibkan 2000 tahun yang lalu itu adalah Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu dan mereka justru menolaknya. Nah, saudaraku, sudah ada 4 ya. Jadi kita akan telusuri satu per satu. Nah, satu pertanyaan sebelum kita masuk. Apakah misteri-misteri tersebut, tadi 4 misteri itu akan tergenapi dalam satu saat yang bersamaan? Nah, ini tanda tanya. Saya tidak berani katakan bahwa itu akan terjadi pada saat yang sama, yaitu pada waktu sangkakala yang ketujuh dari malaikat itu ditiup. Tapi kalau tafsir ini ternyata benar, maka keempat-empatnya ini berkait, saudara. Jadi penggenapan dari 4 misteri ini terjadi pada detik atau saat yang bersamaan. Ya, saya ulang lagi ya, ayat 7 dari Wahyu 10. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan misteri Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, orang-orang yang mendapat firman dan menyampaikan. Nah, saudara, sekarang kita telusuri 4 misteri yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, misteri pengubahan tubuh atau misteri pengangkatan yang tidak bisa dilepaskan dengan misteri kebangkitan orang mati. Orang-orang percaya, maksudnya umat tebusan. Kita akan lihat 1 Korintus 15, saudara. Ayatnya yang ke-51 sampai 53. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, suatu misteri, ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini menarik untuk direnung.
kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Jadi yang sudah mati juga akan mengalami perubahan, yaitu mengenakan tubuh kebangkitan. Yang masih hidup akan diubah, gitu ya. Nah, kemudian dijelaskan di ayat 52. Dalam sekejap mata, jadi dalam sepersekian detik, ya, in atom of time, gitu ya. Dalam 1 detik, sekejap mata, sangat cepat sekali, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, kata nafiri ini saya juga heran kenapa kok tidak dipakai kata sangkakala, padahal waktu saya teliti itu sama, saudaraku. Nafiri di situ adalah salpix, yaitu sangkakala juga. Ya, jadi kalau saya mau pakai kata sangkakala mungkin lebih nyambung nanti ya kalau kita bandingkan dengan 1 Tesalonika 4. Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir, nah kata terakhir ini perlu digarisbawahi. Pertanyaan apakah sangkakala yang ke-7 yang ada di Wahyu 10 ayat 7 itu adalah sangkakala yang ini, gitu ya. Ini pertanyaan. Sebab nafiri atau sangkakala akan berbunyi dan perhatikan, orang-orang mati, ini tentunya yang mati dalam Kristus ya, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Mereka bangkit dan mengenakan tubuh kebangkitan, seperti Tuhan Yesus mengenakan tubuh kebangkitan. Dan kita semua yang masih tinggal hidup akan diubah. Ya, ini menarik, saudara, karena saya juga pernah membaca akan satu kekonyolan dari kelompok yang sangat percaya bahwa hari pengangkatan akan segera datang. Kemudian, nah ini terjadi kalau nggak salah di Sulawesi Utara, itu entah tahun berapa, tahun 80-an ya, itu satu kelompok memakai jubah putih, kemudian mereka pergi ke lapangan dan mereka nyembah Tuhan. Kenapa lapangan? Karena mereka yakin bahwa mereka akan diangkat sebentar lagi gitu ya. Nah pertanyaan, ya ini kalau sudah kelompok eksklusif seperti ini, mesti ini biasanya sesat, saudaraku ya. Biasanya ini bermasalah. Bagaimana yang ada di dalam ruangan? Nah, mereka rupa-rupanya takut. Kalau diangkat itu kepalanya nanti kebentur dengan plafon kan begitu. Tapi sebetulnya, saudaraku, peristiwa pengangkatannya itu harus didahului dengan pengubahan tubuh. Pengubahan tubuh sehingga mengenakan tubuh yang menguasai akan ruangan. Jadi ruang itu diterobos, saudaraku. Nggak lagi takut sama plafon atau beton, enggak, saudaraku. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kalau kelompok yang percaya akan hari pengangkatan, kemudian mereka kumpul di lapangan, itu menggelikan, saudara. Karena berbahagialah orang yang didapati tuannya, ketika tuannya itu datang, dia sedang menjalankan akan tugasnya. Itu yang harus jadi pegangan kita. Jadi bukan dengan kita cari lokasi supaya kalau diangkat tidak kebentur. Salah, karena memang akan mengenakan tubuh yang mengatasi ruang dan waktu. Kemudian ayat 53, karena yang dapat binasa, ini kan dapat binasa, saudaraku ya. Ini kan corruptible, ini kan binasa. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa, itulah tubuh kebangkitan, itulah tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ini kan mati, saudaraku ya. Tubuh ini kan akan mati. Tapi nanti kita akan mengenakan yang tidak dapat mati. Kapan? Pada waktu nafiri atau sangkakala yang terakhir itu berbunyi, ditiup. Yaitu pada waktu Tuhan datang. Nah, ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan penjelasan yang berbeda di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ya, saya akan tunjukkan, saudaraku. Ini menarik untuk direnungkan. Ini sama, peristiwa yang sama dijelaskan dengan cara yang berbeda. Ayat yang ke-15 dari 1 Tesalonika 4. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Jadi ini kedatangan Tuhan, saudara.
kedatangan Tuhan Yesus yang kita cintai itu sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kalau ada kekasih-kekasih kita, saudara-saudari kita, orang tua kita yang mati dalam Kristus, yang sudah mendahului kita, sudah dikuburkan, sekali-kali kita tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi. Ya, saudaraku, tanda diberi, tandanya apa? Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Nanti penghulu malaikat, entah siapa, Mikael atau Gabriel, itu akan berseru. Dan perhatikan, sangkakala Allah berbunyi. Pertanyaan, apakah ini sangkakala yang sama yang disebut oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 10 ayat 7 tadi, saudaraku. Sangkakala Allah berbunyi, tapi kata kuncinya kalau tadi 1 Korintus 15, terakhir, saudaraku ya, ada kata terakhir ini enggak disebut terakhir. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Bayangkan Tuhan Yesus yang naik ke sorga pada hari pengangkatan akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus, yaitu sudah dikuburkan, mungkin sudah dikremasi, mungkin sudah meninggalnya tenggelam di apa itu, di laut, ya di mana saja, saudara ya, nggak peduli, saudara. Ada juga yang martir-martir yang sudah dimakan singa itu ya, yang dicerna oleh perut singa gitu ya, sudah nggak ada bekasnya, tapi itu semua nanti akan dibangkitkan. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, tapi dengan mengenakan tubuh kemuliaan, ya. Jadi bangkit bukan dengan tubuh ini seperti film zombie, enggak, saudaraku ya. Tubuh kemuliaan. Seperti apakah tubuh kemuliaan? Seperti kalau kita membaca Tuhan Yesus yang sudah bangkit, seperti itulah. Ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah yang menjadi dasar dari nyanyian Pentakosta yang sering kita nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, ya. Itu indah sekali, saudaraku. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, bersama-sama dengan Tuhan ini kalau kita kaitkan dengan misteri yang lain, yaitu misteri pernikahan, ini adalah penyatuan antara suami dan istri. Kan firman Tuhan katakan mereka bukan lagi dua tetapi satu. Demikian jemaat dengan Kristus yang saat ini seakan-akan terpisah karena adanya tubuh binasa ini ya, yang seringkali melawan firman Tuhan, tubuh yang seringkali lemah dan bisa berbuat dosa, ya, ini menyeret kita untuk melakukan dosa. Ini nanti akan diganti dengan tubuh kemuliaan dan kita akan diangkat dan kita akan, firman katakan apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya. Ini sudah forever and ever. Jadi kekal, saudaraku ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ada satu kesatuan antara kepala suami dan tubuh istri. Ini menyatu. Itu disebut dengan misteri pernikahan. Ketika Rasul Paulus berbicara panjang lebar ya tentang hubungan Kristus dan jemaat, dia mengawali dengan nasihat tentang hubungan suami istri di atas muka bumi ini. Coba kita lihat, saudara ya. Coba kita lihat dalam Efesus pasal yang ke-5, itu kalau saudara lihat ayat 22 sampai ayat 33 itu bicara tentang kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi ini benar-benar suami istri yang ada di atas muka bumi ini harus berpegang pada ayat-ayat ini. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, yang menyerahkan dirinya untuk
untuk ini mempelainya ini, saudara, dengan dia mati tersalib. Nah, saudara, ketika Paulus berbicara ini di ayat yang ke-32, coba saya bacakan ya, Efesus 5:32, dia menyisipkan kata mysterion atau misteri. Rahasia ini, misteri ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Nah, tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17, demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ini adalah pernikahan anak domba. Itu adalah misteri pernikahan yang sesungguhnya. Jadi saudaraku, dalam hubungan suami istri yang ada di atas muka bumi ini, anak-anak Tuhan yang menikah, itu sebetulnya ada misteri yang lebih besar, lebih mulia dan kekal sifatnya, yaitu misteri pernikahan atau penyatuan antara kita, gereja Tuhan, tubuh Kristus, dengan Dia, kepala. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah misteri pernikahan ini waktunya bersamaan dengan sangkakala yang ke-7 yang ditiup itu? Itu masih ada perdebatan dan perbedaan pandangan. Saya pun juga tidak berani mengatakan pasti begini, pasti begitu. Karena masih misteri, saudaraku ya. Tapi ini saya ungkapkan supaya saudara boleh belajar, dan ini merupakan satu bahan diskusi, dan inilah edukasi, saudaraku ya. Kita rindu untuk mengedukasi jemaat Tuhan supaya luas pandangan tentang kedatangan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu misteri kedurhakaan. Nah, ini beda lagi, saudaraku. Tapi pertanyaannya sama, yaitu apakah misteri kedurhakaan ini juga terjadi pada waktu yang bersamaan dengan misteri-misteri yang lain, penggenapan misteri yang lain. Nah, kita lihat saudaraku misteri kedurhakaan ya. 2 Tesalonika 2. Ya, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi ini diulang lagi biar semakin mantap, saudara. Karena kita hari-hari ini sedang mengamati kapan manusia durhaka itu akan muncul dan siapa orangnya. Nggak usah nebak-nebak, saudara. Tapi kita amati saja, karena kita tahu bahwa apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini harus tergenapi. Dan penggenapannya adalah ketika Tuhan menetapkan akan hari penggenapan. Nah, pertanyaan sekali lagi, apakah satu saat yang bersamaan, yaitu ketika sangkakala yang ke-7 itu ditiup. Nah, begini. Ayat 1 ya mulai, saudaraku ya, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ini kita perlu jujur, terbuka ya. Saya baca ayat 1 dulu. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara semua, kita sepakat ya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan terhimpunnya kita dengan Dia. Ini apa? Ya, pengangkatan yang didahului dengan kebangkitan orang mati, pengubahan tubuh, kemudian kita akan ada pertemuan di udara dengan Tuhan Yesus, ya kan? Himpunnya kita dengan Dia. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan, kami minta kepadamu, saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Ini suratnya Paulus gitu ya. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Enggak. Jangan dibikin bingung. Ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Saya ulangi, saudaraku, hal akhir zaman, kedatangan Tuhan dengan berbagai tafsirnya, itu merupakan sesuatu yang rawan penyesatan. Jadi kita harus waspada, hati-hati. Ingat, saya ulang lagi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang bekerja melakukan tugas ketika tuannya datang. Itu
baik datang secara pribadi, ya Tuhan jemput kita dianggap selesai tugas, kemudian atau kedatangan Tuhan secara umum, di mana Tuhan datang kita masih hidup, kita diubahkan, itu harus berpegang pada ayat tersebut. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugas dengan tekun dan setia pada waktu tuannya datang. Itu berbahagia. Nah, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Dia, haruslah datang dahulu murtad. Saudaraku, jangan heran kalau ada orang-orang yang menjual Yesus. Saya berkali-kali kalau bicara tentang murtad itu ada 4, ya saudaraku, 4 penyebab. Ini penyebab besar, saudara. Yang pertama, harta, kemudian cinta, asmara, ya, meninggalkan Yesus karena cinta, ya lebih mencintai manusia, lebih mencintai pacar gitu ya, sehingga dia meninggalkan Yesus untuk itu, untuk pacarnya. Harta ya karena dia dapat iming-iming kalau dia meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus, dia akan dapat harta yang melimpah gitu ya. Harta, cinta, dan kedudukan, tahta, ya jabatan-jabatan, ya jabatan politik, jabatan publik dan sebagainya. Tetapi yang terakhir ini yang menjadi tugas dari gereja, yaitu kebingungan teologis. Saudaraku, kebingungan teologis ini harus kita atasi. Oleh sebab itu kalau saudara mau belajar lebih teliti, saudara bisa klik dan cari akan tentang apa keilahian Yesus dan sebagainya. Di channel kami ada banyak pelajaran tentang sesuatu yang saat ini sering digoncang dengan saudara-saudari yang tidak percaya dan mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia adalah nabi dan sebagainya, hanya nabi maksudnya gitu ya. Nah, kita harus kuat supaya tidak bingung secara teologis, kamu kok menyembah manusia gitu ya. Bukankah kita harus menyembah Allah saja gitu. Ya, ini kita harus selesaikan dengan kita mengedukasi jemaat. Nah, saudara, jadi misteri kedurhakaan itu ditandai dengan murtad. Kemudian, ya ini yang penting. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, manusia durhaka itu mengacu pada antikristus. Sudah ada banyak antikristus, tetapi akan datang seorang antikristus. Nah, ini harus dinyatakan dahulu. Siapakah itu? Kita nggak tahu, saudaraku. Dan antikristus ini nanti binasa. Ayat 4, siapakah antikristus? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, jadi bait Allah harus berdiri, saudaraku ya, harus ada dulu. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, saudaraku, ini misteri yang ketiga ya, kedurhakaan. Ada murtad, ada munculnya antikristus sebelum hari itu. Pertanyaan yang sama, apakah misteri kedurhakaan ini akan tergenapi pada satu saat yang bersamaan dengan misteri-misteri yang lain, di mana ketika Tuhan menggenapkan, yaitu pada waktu sangkakala yang terakhir. Nah, sekarang yang terakhir, saudaraku ya, yang keempat, misteri ketegaran Israel. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan. Di sini Rasul Paulus menerima pewahyuan dan dia berkata ayat 25 dari Roma 11. Penyelamatan Israel judul perikopnya. Sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, jangan sok gitu ya, jangan sok ngerti. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini misteri, saudara. Agar kamu mengetahui misteri ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, menjadi dibutakan, tegar tengkuk, keras hati, buta rohani gitu ya. Sampai jumlah yang penuh, pleroma, genap, jumlah yang genap dari bangsa-bangsa lain telah
masuk. Nah, saudaraku, sejak penolakan Israel, meskipun murid Tuhan itu semua orang Yahudi ya, dan awalnya gereja Tuhan adalah gereja Yahudi. Tapi sampai satu titik, orang-orang Yahudi lebih banyak yang menolak Yesus. Nah, itulah saat zaman di mana kasih karunia Tuhan melawat bangsa-bangsa goyim, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, itulah yang sering dipakai istilah zaman gereja. Ya, orang Yahudi yang ada di situ juga masuk gereja Tuhan. Zaman anugerah, zaman kasih karunia. Sampai kapan zaman kasih karunia, zaman anugerah, zaman bangsa-bangsa lain ini selesai? Tuhan yang tahu, Tuhan yang punya misteri. Berapakah jumlah orang yang diselamatkan? Tuhan punya rahasia itu. Makanya disebut sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa goyim, itu masuk iman, percaya Yesus. Saudara dan saya masuk iman. Kita menjadi orang percaya. Kita menjadi umat Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Yesus. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Bukankah ada janji Bapa secara khusus dengan mereka? Bukankah mereka adalah umat pilihan secara daging, saudaraku? Iya, Tuhan tidak melupakan itu. Sebab ketika jumlah dari bangsa-bangsa lain ini sudah genap, ayat 26, dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Orang Israel akan bertobat, saudaraku. Mereka akan meratapi dia yang telah ditikamnya. Dalam Zakaria dikatakan demikian. Jadi saudaraku, misteri ketegaran Israel ini nanti akan genap, akan digenapi, yaitu ketika mereka tiba-tiba sadar dan bertobat. Pertanyaan, apakah misteri ketegaran Israel yang kemudian mereka menjadi sadar dan bertobat itu sama dengan misteri-misteri yang lain? Waktunya sama. Kita kembalikan kepada Tuhan yang punya kuasa dan punya rencana. Jadi kata kuncinya adalah jumlah yang penuh. Saya akan rangkum, saudaraku. Kalau Wahyu 10 ayat 7 itu berbicara tentang kegenapan misteri dalam waktu yang sama, maka misteri pengangkatan, pengubahan tubuh, kebangkitan orang mati, kegenapannya itu akan bersamaan dengan pernikahan anak domba, sama dengan munculnya antikris. Antikris dinyatakan, ini jumlah genap dari bangsa-bangsa lain telah Tuhan sudah tutup masa anugerah, kemudian disitulah masa pengangkatan, disitulah masa ketegaran Israel berakhir, yaitu ketika kedurhakaan itu muncul. Jadi Israel yang melihat akan satu tokoh yang dikagumi, yang dikira adalah Mesias, tapi ternyata justru duduk di bait Allah dan menyatakan diri aku adalah Allah, mereka semua kaget dan mereka semua akhirnya berpaling kepada Dia yang ditikamnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang ditolak oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Demikian saudaraku, pelajaran kita tentang misteri yang ada di dalam Alkitab berkenaan dengan kedatangan Tuhan, pengubahan tubuh, kedatangan atau munculnya antikristus, dan misteri pernikahan anak domba, dan juga misteri kenapa sih Israel itu kok menolak Tuhan Yesus? Kenapa kok mereka tegar? Iya, nunggu sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk, saudaraku. Zaman gereja selesai. Nah,
Sekali lagi, saya tidak katakan bahwa ini adalah kebenaran mutlak. Ini hanya salah satu tafsir. Demikian, saudaraku, mari kita semakin setia dan mengasihi Tuhan, dan kita terus belajar dan menanti-nantikan sebetulnya yang benar yang mana Tuhan, gitu ya. Tuhan Yesus memberkati.